Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami menjadi anggota tubuh Kristus yang tetap satu di dalam Tuhan, sebab Engkau Yesus adalah satu dengan Bapa. Biar dunia melihat kami dan dunia mengenal Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami pada pagi hari ini. Engkau tahu isi hati dan kerinduan kami. Kami datang Tuhan untuk mencari wajah Tuhan dengan kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan roh di dalam Kristus. Engkau yang hadir tengah-tengah setiap kami, mengurapi menjamah setiap kami. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Saatnya kami duduk tenang, mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Firman yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, mengoreksi setiap kami, memulihkan kami, membangkitkan iman kami di akhir zaman ini. Sehingga kami tetap menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Biar benih yang ditabur pada pagi ini dapat bertumbuh, menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati urapi hamba yang jauh dari sempurna ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau yang berbicara melalui hamba bagi kami semuanya. Sungguh Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang siap untuk diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, meskipun ditutupi masker, tapi matanya kelihatan gitu Bapak Saudara ya. Bisa lihat kiri kanan, katakan saya senang melihat wajahmu dan maskermu pagi ini. Oke, kita bersukacita Bapak Saudara, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Akan ada waktunya di mana kita tidak punya lagi kesempatan Bapak Saudara. Orang akan mencari-cari firman Tuhan, orang akan mencari-cari Tuhan, tapi Tuhan berkata sudah terlambat. Selagi kita ada Bapak Saudara, inilah waktu yang kita punya, kesempatan yang berharga yang kita punya untuk datang mengenal Tuhan, menyembah Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya. Kita tahu bahwa gereja di tempat ini akan membahas tema yang sangat menarik tentang kesatuan dalam tubuh Kristus Bapak Saudara. Karena memang ini sangat penting sekali Bapak Saudara. Dan firman Tuhan berulang kali memang mengajarkan supaya tubuh Kristus menjadi satu. Bahkan dalam doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 dia berkata, biarlah mereka menjadi satu sebab engkau dan aku adalah satu, kata Yesus. Jadi ini kalau kita baca Yohanes pasal 17 saudara, itu adalah waktu-waktu menjelang Yesus akan disiksa dan mati di kayu salib. Kenapa Tuhan menaikkan doa supaya murid-muridnya dan orang percaya pada waktu ini menjadi satu? Berarti itu pesan yang penting Bapak Saudara. Ketika seseorang akan mati atau meninggalkan dunia, ketika dia menyampaikan sebuah pesan, maka itu sebuah pesan yang penting, ya atau tidak Bapak Saudara? Di akhir hidup Yesus dia berdoa dan dia meminta murid-muridnya. Dan tentunya kita semua orang percaya yang ada pada saat ini harus bersatu. Sebab itulah kerinduan Tuhan. Saya percaya orang yang cinta Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan akan menjadi kerinduan di hatinya. Amin saudara. Oleh sebab itu saya akan berikan judul firman Tuhan community. Komunitas, saya kasih tanda merah untuk unity. Di dalam komunitas itu saudara harus ada kesatuan. Amin saudara. Saya akan membahas dari kitab Pengkhotbah pasal 4. Mari kita buka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. Baik, saya akan baca. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan Alkitab atau mungkin layar di depan Bapak Ibu. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan.
Bapak saudara, yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam hati. Amin, Bapak saudara. Nah, Bapak saudara, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Amin. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi, satu hakikat, satu esensi. Di mana ketiga pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini berelasi satu dengan yang lain dan tidak terpisahkan. Ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakan manusia menurut gambarnya, Bapak saudara. Jadi implikasi gambar Allah yang dimiliki manusia sebagai ciptaan Allah Tritunggal, yang 3 pribadi berelasi satu dengan yang lain tidak terpisahkan itu, Bapak saudara. Implikasinya bagi kita sebagai gambar Allah, kita pun adalah makhluk relasional. Orang di luar sana bilang makhluk sosial. Bapak saudara, ada sebuah berita yang bernama, ada seorang yang pria bernama Christopher Knight. Suatu ketika dia bosan dengan dunia ini. Dia berkata, aku ini kayaknya hidup sendiri lebih enak gitu ya. Lalu dia mengendarai mobilnya, dia pergi ke sebuah hutan di Amerika, Bapak saudara. Dan dia menemukan sebuah tempat. Lalu di sana dia mendirikan kemah, Bapak saudara, tenda. Dia membawa peralatan-peralatan yang dia sudah siapkan untuk dia gunakan selama dia di hutan. Dia tidak mau berelasi, berkoneksi dengan orang-orang lain di luar sana. Bapak saudara, dan selama 27 tahun dia ada di hutan itu sendiri, Bapak saudara. Tetapi setelah diselidiki, ternyata dalam kesendiriannya dia tetap nggak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhannya, Bapak saudara, dia harus pergi ke tempat orang banyak atau masyarakat mencuri, Bapak saudara. Mencuri bahan makanan yang dia perlukan, Bapak saudara. Bahkan tercatat kurang lebih 1000 kali dia melakukan pencurian. Sampai masyarakat yang mengetahui itu melapor kepada polisi dan dia ditangkap. Di penjara. Nah, di penjara inilah baru seorang reporter mewawancarai dia, bertanya kepada dia, kenapa kamu kok pengen hidup sendiri di hutan? Bahkan kamu sampai mencuri begitu ya. Dia berkata, aku rasa itu tarikan yang kuat dari diriku. Aku ini merasa lebih enak kalau sendiri. Bapak saudara, orang yang menarik diri dari relasi dengan orang lain, saya kira ada sesuatu something wrong dalam hidupnya. Karena hakikat kita manusia itu makhluk relasional, Bapak saudara. Buktinya dia pun nggak bisa hidup sendiri kan. Dia tetap harus pergi ke tempat orang banyak untuk mencari bahan makanan kan. Meskipun dia berkata, aku bisa, I can. Aku bisa sendiri. Faktanya enggak, Bapak saudara. Karena manusia Tuhan ciptakan. Itu adalah makhluk relasional. Nah, Bapak saudara, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 Tuhan menekankan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ada sesuatu yang kurang kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia itu perlu orang lain di sekitarnya. Karena hidup manusia itu berbicara tentang memberi diri bagi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Contohnya, Bapak saudara kalau pergi ke sebuah tempat gitu kan, seperti kemarin kita ada perayaan Natal, ini karena mau bulan 12 ya, jadi di pikiran saya Natal gitu ya. Ulang tahun HFC Jogja, kita ke Jogja dengan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan dari Surabaya, ya kita foto gitu kan. Setelah foto, di-share kan, Bapak saudara, di media sosial kan. Nah itu bukti setiap kita itu ingin berbagi dengan orang gitu loh. Itulah naluri kita manusia. Bukan untuk diri kita sendiri, kita ingin berbagi bagi orang. Jadi kalau ada orang hanya tag gitu ya, saya kira ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Karena manusia itu selalu ingin memberi kepada orang. Amin, Bapak saudara. Nah, Bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dari pengkhotbah yang kita baca tadi, dikatakan bahwa ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena apa? Mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau kita baca ayat 7 dan 8, Bapak saudara, pengkhotbah berkata, aku melihat lagi kesia-siaan. Dalam bahasa asli kesia-siaan itu berarti aku melihat sesuatu yang aneh. Itu maksud pengkhotbah. Jadi aku melihat lagi di dalam bagian sebelumnya, pengkhotbah sudah melihat-lihat kesia-siaan, keanehan di bawah matahari. Di dalam pasal 4 dia kembali mengatakan, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Apa yang dia lihat? Ayat 8. Ada seseorang yang sendirian katanya. Nggak punya anak laki-laki, nggak punya saudara laki-laki. Pertanyaannya, kenapa dia harus memakai saudara laki-laki, anak laki-laki maksud saya, dan saudara laki-laki? Karena konteks waktu itu, Bapak saudara, kalau seseorang bekerja keras, mendapatkan harta, harapannya hartanya nanti akan bisa diwariskan kepada anaknya laki-laki kalau dia kelak tidak ada. Itu zaman dulu, zaman sekarang sih masih ada sebagian begitu ya. Ada juga yang tidak memang.
Tapi zaman dulu begitu. Nah, kalau dia tidak punya anak laki-laki, saudara, yang berhak mendapatkan warisan hartanya siapa? Saudaranya laki-laki. Jadi pengkhotbah berkata, ini ada orang bekerja susah payah sampai dia tidak mau hidup bersenang-senang, hidupnya habis untuk bekerja gitu kan. Nggak mau tahu tentang orang lain, bekerja, tapi ketika dia dapatkan kesuksesan, ternyata setelah dia tiba di tempat yang dia inginkan, mungkin dia mencapai kesuksesan dan sebagainya, dia berkata, kepada siapa aku harus menikmati ini semua? Kepada siapa aku mewariskan ini semua? Nggak ada, anaknya nggak ada. Jadi dia kehilangan relasi antar generasi. Tidak ada relasi dengan saudaranya laki-laki dan tidak ada relasi dengan anaknya di bawahnya. Jadi dia kehilangan relasi, saudara. Dan berkata, ini pun kesia-siaan. Kata pengkhotbah firman Tuhan berkata, orang yang begitu, kesia-sia itu semuanya aneh dan sia-sia, saudara. Dan menyusahkan, kata firman Tuhan. Nah, ayat 9, lalu pengkhotbah berkata begini, berdua lebih baik. Saudara, memang ayat ini seringkali disampaikan ketika acara pemberkatan nikah gitu kan, saudara. Atau ayat ini sering dikutip oleh orang-orang untuk menyindir yang jomblo kan. Berdua lebih baik begitu kan ya. Itu seringkali kalau kita dulu sekolah kita seringkali begitu kan. Berdua kan lebih baik. Jadi kalau sudah punya pacar, loh kamu udah pacaran ya? Iya kan? Berdua lebih baik. Pasti itu. Atau kita nyindir teman kita yang jomblo, kita berdua. Ingat loh ya, berdua lebih baik. Tapi sebenarnya saudara, konteks ayat ini gak sesuai kalau kita hubungkan dengan pernikahan. Kenapa? Coba buka ayat 13. Ayat 13 dikatakan demikian, saudara. Ayat 13. Lebih baik, ayat 12 maksud saya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Lalu apa katanya? Kan kalau tiga kan gak sesuai dengan konteks pernikahan toh. Kecuali orang sana yang memiliki konsep poligami. Dalam iman Kristen kan gak ada poligami, saudara. Jadi sebenarnya ayat ini berbicara tentang komunitas. Bukan konteks pernikahan, saudara. Karena nggak sesuai dengan ayat 12. Bahkan ilustrasi yang disampaikan pengkhotbah dari ayat 9 sampai ayat 11 itu bukan tentang konteks pernikahan. Tapi konteks orang yang sedang mengadakan perjalanan atau perdagangan. Ayat 9 dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena apa, Bapak Saudara? Apa kebaikan dari berdua atau memiliki komunitas dalam kesatuan? Mereka akan menerima apa? Upah yang baik, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan good reward. Ada manfaat yang baik, ada upah yang baik, ada berkat yang kita terima kalau kita hidup dalam kesatuan, dalam komunitas. Apalagi kita punya komunitas rohani di gereja HFC Rungkut. Ada manfaat yang baik, ada upah yang baik. Sekarang akan kita pelajari, apa sih manfaat yang baik? Upah yang baik yang kita terima kalau saudara dan saya hidup dalam kesatuan, dalam komunitas rohani. Yang pertama ayat 10, Bapak Saudara. Ada pertolongan. Ayat 10. Ada pertolongan. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan apa? Mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah mengatakan bahwa orang akan mendapat pertolongan, seseorang akan mendapat pertolongan kalau dia mengalami kesulitan. Ayat 10 tadi jelas. Kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat apa? Temannya kan? Jadi kalau kita hidup dalam kesatuan, saudara, dalam komunitas rohani, maka satu upah atau manfaat yang baik yang kita terima, kata firman Tuhan apa? Ada pertolongan. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 12 ayat 26 berkata demikian. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut apa? Menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut apa? Bersuka. Ada di sini yang kalau ada saudaranya seiman di tempat ini sedang keadaan senang, dia susah hati? Atau dia susah, atau dia senang kalau orang susah gitu? Ada yang salah, saudara, dengan kita. Kalau kita senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu kan? Firman Tuhan berkata, kalau kita ini satu, saudara, satu anggota sakit, mengalami kesulitan, kita pun akan merasa sakit dan menderita. Bukan sebaliknya, orang lain menderita, kita merasa happy. No. Bukan itu prinsip kerajaan surga. Nah, dalam konteks 1 Korintus pasal 12, kalau Bapak Saudara baca, Bapak Saudara, itu bicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus. Tubuh terdiri dari berbagai anggota. Ada kepala, ada tangan, Bapak Saudara, ada kaki dan organ-organ tubuh yang lain. Apakah bisa dikatakan tubuh kalau ini tubuh kita terdiri dari 1000 tangan? Apakah dapat dikatakan tubuh, Bapak Saudara?
Kan tidak. Harus ada yang namanya tubuh, harus ada tangan, ada kaki. Kalau 1000 kaki, apakah bisa membentuk sebuah tubuh? Nggak bisa, Bapak Saudara. Jadi semua kita masing-masing, Bapak Saudara, itu saling melengkapi. Komunitas rohani itu bukan komunitas yang sempurna. Amin, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara jangan merasa kecewa kalau Bapak Saudara datang ke gereja, tiba-tiba Bapak Saudara mengalami masalah, lalu Bapak Saudara merasa kecewa dan ternyata begitu toh di gereja. Gereja bukan tempat yang sempurna, Bapak Saudara. Di gereja ini kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Konflik gesekan bisa terjadi, tapi fungsinya apa? Mempertajam kita semua. Membuat kita semakin indah, Bapak Saudara. Jadi jangan mencari gereja yang sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna, Bapak Saudara. Coba cari kemana-mana, nggak ada, Bapak Saudara. Karena yang di gereja itu manusia nggak sempurna. Semuanya menuju kepada proses, Bapak Saudara. Nah, jadi yang dikatakan oleh pengkhotbah, komunitas rohani itu, Bapak Saudara, adalah orang-orang yang saling memberikan pertolongan. Bapak Saudara, ada seorang pengendara motor, dia sedang berjalan di sebuah daerah yang sepi, lalu tiba-tiba dia disalip oleh pengendara lain, ya kan? Pengendara disalip. Nah, pengendara yang di depan tadi yang menyalip dia belok kanan, sementara dia lurus. Setelah dia beberapa waktu jalan, dia dengar di belakang ada suara gebrak gitu kan. Lalu dia perlambat motornya, dia lihat ke belakang. Ternyata pria yang menyalip dia tadi yang belok kanan itu tergelincir dan jatuh, Bapak Saudara. Lalu dia ngerem motornya, dia putar arah, dia lihat. Orang yang jatuh tadi, rodanya masih berputar. Lalu dia lihat orang itu terduduk dan bingung, Bapak Saudara. Menerang begini. Sesaat, lalu dia pun mendekati pria yang jatuh tadi. Lalu dia, halo Pak, halo gitu ya. Oh iya, ayo Pak silakan saya bantu. Lalu si pria yang jatuh tadi dibantu, Saudara. Dan tanpa bicara, dia langsung ambil motornya, dia pun jalan lagi, Saudara. Pria yang menolong ini geleng-geleng kepala, kok aneh orang itu ya. Seandainya dia jatuh, tidak ada orang lain, bisa sampai 1 malam dia duduk termenung begini. Ya kan, 1 malam, Saudara. Besok pagi baru dia sadar, saya di mana gitu kan. Untung ada orang lain yang melihat dia dan menolong dia. Bapak Saudara, kita hidup dalam komunitas ini saling tolong-menolong. Nah, dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Bapak Saudara, mari. Yang Tuhan inginkan kita sebagai komunitas yang hidup dalam kesatuan. Harus saling menolong. Jangan mau, Bapak Saudara, jangan punya keinginan untuk maju sendiri yang orang lain ditinggalkan di belakang. Kelak ketika Bapak Saudara sudah maju sendiri di depan sana, Bapak Saudara akan melihat di kiri kanan Bapak Saudara tidak ada lagi orang. Dan Bapak Saudara akan merasa sedih. Kepada siapa aku berbagi kebahagiaan ini? Kepada siapa aku berbagi sukacita ini? Tidak ada. Bapak Saudara, di dalam Tuhan kita nggak boleh maju sendiri-sendiri. Amin. Bertolong-tolonganlah. Kalau ada saudara kita yang lemah imannya, kuatkan mereka. Bantu mereka, Bapak Saudara. Kalau ada orang yang punya masalah kesulitan, mari kita berikan kekuatan bagi mereka. Pertolongan yang dapat kita berikan bagi mereka. Kita doakan mereka mungkin, kita berikan perhatian kepada mereka. Itu bentuk pertolongan yang paling berharga, Bapak Saudara, yang paling sederhana. Tapi sangat penting, Bapak Saudara. Katakan, halo apa kabarmu? Itu luar biasa, Bapak Saudara. Bayangkan kalau Bapak Saudara masuk ke gereja tidak disapa oleh satu orang pun. Bagaimana rasanya, Bapak Saudara? Bapak Saudara kesepian di tengah keramaian gitu kan ya. Jadi majas paradoks gitu kan ya. Tapi kalau Bapak Saudara datang di sebuah tempat ke gereja gini kan. Shalom Pak, pagi, waduh. Tadi punya masalah di rumah, sekarang sudah hilang gitu kan ya. Karena ada senyum dari Aser, senyum dari jemaat yang lain gitu kan. Itu bentuk perhatian yang paling sederhana. Semua orang, di sini ada yang gak bisa bilang halo? H-A-L-O, halo. Ada yang gak bisa? Semuanya bisa kan, Bapak Saudara? Simple kan, Bapak Saudara? Tapi itu penting bagi orang loh, Bapak Saudara. Nah, jadi mari kita saling bertolong-tolonganlah menanggung beban orang-orang di sekitar kita. Amin, Bapak Saudara? Amin. Yang kedua, apa manfaat yang baik atau upaya yang baik yang dikatakan pengkhotbah kalau kita hidup dalam komunitas dan kesatuan? Yang kedua adalah ada kehangatan. Ayat 11. Kita baca ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas?
Pengkhotbah ini sedang melihat, waktu itu Bapak Saudara, orang-orang yang bepergian keluar kota tidak jarang akan melewati padang gurun ketika malam sangat dingin. Nah, kalau dia punya rombongan, satu orang lebih, jadi dia dengan temannya satu atau dua atau tiga orang bahkan lebih, ketika malam Bapak Saudara mereka mungkin tidur, supaya hangat, maka mereka akan berpelukan. Dulu nggak aneh Bapak Saudara, sekarang agak aneh gitu kan ya. Laki-laki memeluk laki-laki kan, gitu kan ya. Dulu enggak, bahkan dulu kan ada istilah cium kudus Bapak Saudara. Ya literally cium kudus Bapak Saudara. Nah itu budaya zaman dulu Bapak Saudara. Orang sesama laki-laki ketika dalam perjalanan, ketika mereka mengalami kedinginan, maka mereka akan berpelukan, menjadi hangat Bapak Saudara. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi hangat, menjadi panas, kata pengkhotbah. Enggak mungkin satu orang bisa menjadi hangat kalau dia tidur di tengah malam, kedinginan, apalagi di padang gurun Bapak Saudara. Nah, artinya Bapak Saudara, orang yang hidup dalam komunitas akan mendapatkan kehangatan. Ada kehangatan. Bapak Saudara, kehangatan yang dimaksud di sini adalah apa? Kenyamanan, kedamaian. Kalau kita hidup bersama begini, bersatu Bapak Saudara, saya percaya kita memiliki suasana yang hangat kan? Suasana yang hangat, nyaman. Oh, enak ya di IFC Rungkut. Kenapa? Semuanya bersatu. Aku merasa adem gitu ya. Aku merasa tentram, merasa damai, nyaman sekali di sana. Nggak tahu kenapa, kok enak gitu ya. Sebaliknya kalau kita punya komunitas yang dingin, Bapak Saudara, tidak ada kehangatan, saya percaya orang nggak akan nyaman. Ya kalau es teh enak, es krim enak, dingin kan Bapak Saudara. Tapi kalau suasana yang dingin gitu kan, nanti kita pulang semuanya lihat ke depan begini kan, nggak mau tahu kan, nggak mau tahu gembala, nggak mau tahu pelayan yang lain, nggak mau tahu jemaat yang lain kan. Wah kalau semuanya seperti itu Bapak Saudara, aneh kan. Saya kira nggak akan ada orang yang suka suasana dingin seperti itu kan. Enaknya suasana yang hangat Bapak Saudara. Kalau sendiri nggak mungkin hangat kan. Ke siapa kita lemparkan senyum kita? Ke dinding, ke tembok gitu kan ya. Gitu ya. Tak bisa Bapak Saudara, harus orang lain dong. Nah Bapak Saudara, jadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 19, demikian kata Paulus, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Saudara dan saya ini anggota keluarga Allah. Kita saudara dalam Tuhan, amin. Amin saudara. Kita ini saudara. Mungkin secara jasmani, papa kita beda, tapi rohani, bapak kita satu. Tuhan Yesus Kristus, kita saudara. Alkitab berkata, anggota keluarga Allah. Antar keluarga itu saudara pasti saling mengasihi atau tidak? Ada di sini yang benci saudaranya? Mungkin punya masalah, iya, tapi tidak mungkin dia bisa membenci saudara itu waktu yang lama. Karena dalam keluarga itu ada kasih, namanya kasih persaudaraan, Philadelphia. Dalam bahasa Yunani mungkin kadang-kadang pakai kata philotorgos. Ya kan, kasih kekeluargaan. Saya punya adik laki-laki Bapak Saudara, kalau kita punya masalah kita sering berantem memang. Tapi kalau ada kesulitan salah satu, adik saya atau saya kesulitan, dia akan bantu saya dan saya akan bantu dia. Meskipun tadi kami bermasalah. Karena hubungan darah kasih kami ini nggak bisa dihilangkan Bapak Saudara, nggak bisa. Sama, Bapak Saudara mungkin di tempat ini punya perbedaan pendapat, it's okay. Iya kan? Natal misalkan, oh kita maunya seragamnya kotak-kotak yuk. Oh nggak usah, batik aja. Oh nggak usah, garis-garis aja gitu kan ya. Masalah pakaian aja meetingnya 2 jam gitu kan. Agenda kedua, kita bicara konsumsi. Wah, kita enaknya makan ini. Oh sudah, yang lalu kan sudah. Kita sekarang yang ini aja. Makan juga kembali 2 jam, meeting 4 jam. Bicara apa? Pakaian dan makan. Ya itu biasa, Saudara. Biasa kan, Saudara? Tapi kan jangan sampai itu semua membuat kita saling membenci kan. Ada kasus, Saudara, di gereja. Karena idenya untuk baju Natal nggak disetujui. Dia nggak ikut Natal dan nggak mau ke gereja lagi. Repot apa, Saudara? Orang begini. Hanya karena dia mengusulkan sebuah model baju, kita maunya pakai ini ya. Semua orang berpendapat yang lain kan. Akhirnya rapat memutuskan, bajunya tidak sesuai yang dia inginkan. Lalu dia tidak mau terlibat dalam kepanitiaan, nggak mau Natal, nggak mau ke gereja, pindah gereja lain, Bapak Saudara. Orang seperti itu repot, Bapak Saudara. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Perbedaan pendapat boleh terjadi. Amin, Bapak Saudara. Tapi itu semuanya tidak membuat kita saling memusuhi. Ada kehangatan gitu. Setiap kita pasti, suami istri aja sudah hidup sekian tahun aja masih ada perbedaan pendapat, biasa terjadi Bapak Saudara. Tapi apakah saling memusuhi? Membenci? Kan tidak, nggak mungkin karena ada kasih yang mengikat kita kan. Karena ingat, unity is not uniform. Kesatuan bukan keseragaman. Kita bisa aja kalau, ayo kita yuk supaya kelihatan kompak kita pakai baju warna merah semua. Iya, tapi itu tidak menjamin kita bersatu. Meskipun kita seragam. Karena kesatuan tidak berbicara tentang keseragaman Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara.
Memang kalau seragam itu bagus nggak? Bagus. Tapi jangan lupa bahwa saudara kita hanya mementingkan seragam, tapi di hati kita nggak ada kesatuan. Itu apa kita seragam warna merah semua? Lebih baik kita warna-warni gitu kan, tapi hati kita satu gitu kan. Tapi jauh lebih baik, hatinya satu, seragamnya pun sama gitu kan ya. Itu jauh lebih baik. Nanti di Natal mungkin ya. Oke, bahwa saudara, jadi mari. Dalam Matius pasal 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di akhir zaman Tuhan berkata, nanti kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bahwa saudara, ini peringatan Tuhan. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Apakah kita tetap menjaga kasih kita hangat? Mau menjaga kasih kita tetap hangat, saudara? Amin. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin satu dengan lain. Oleh sebab itu setiap hari tebarkanlah kasih kepada setiap orang supaya kasih saudara tetap menjadi hangat. Ada kehangatan yang kita rasakan, kedamaian. Amin, saudara. Yang ketiga, apa upaya yang baik atau manfaat yang baik yang kita terima? Yang ketiga adalah ada kekuatan, saudara. Ayat 12. Ayat 12 dikatakan demikian, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Satu orang dapat dikalahkan katanya, dapat dihancurkan dalam bahasa aslinya. Lalu dikatakan kalau 2 orang akan lebih kuat, akan dapat bertahan. Tapi tali 3 lembar tidak mudah diputus. Oh saudara, di sini siapa yang pernah membersihkan halaman rumah pakai sapu lidi gitu ya? Kalau di daerah saya dulu orang biasa pakai sapu lidi. Kalau 1 batang lidi kita pakai untuk apa? Ya 2 bulan tidak selesai saudara. Gini kan, 2 bulan. Mungkin berapa kali gini putus kan, patah. Kalau 2 mungkin lebih baik tapi tetap lama. Kalau kita pakai banyak sapu lidi. Batang lidi kita ikat menjadi 1. Waduh, sebentar dan kuat, saudara. Mukul anjing pun sapu lidi jadi kuat gitu kan. Anjing lari gitu kan. Nah, Bapak Saudara, firman Tuhan berkata, kalau 1 orang tuh susah bertahan, 2 lebih kuat, tapi 3 atau lebih, siapa yang dapat mengalahkan? Ada kekuatan. Konteksnya, ketika seorang dalam perjalanan, Bapak Saudara, mengadakan perdagangan, lalu tiba-tiba ada perampok, kalau dia sendiri, dia akan menyerah. Nggak ada lagi temannya yang membantu dia, nggak kuat dia melawan perampok yang mungkin lebih dari 1 orang. Tapi kalau dia punya teman-teman bersama-sama dengan dia mengadakan perjalanan perdagangan, lalu ada perampok, bukankah mereka lebih kuat untuk menghadapi perampok? Lebih kuat, saudara kan? Mereka akan mendapatkan kekuatan. Bapak saudara, jadi kekuatan yang dimaksud bukan untuk melawan manusia. Ingat saudara ya, kita kuat, gereja HFC Rungkut menjadi kuat, bukan untuk melawan gereja lain loh ya. Bukan melawan orang lain loh, tapi melawan kuasa-kuasa atau penghulu-penghulu dunia yang gelap. Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Kita menjadi kuat untuk mengalahkan siasat siapa? Iblis. Kalau saudara dan saya bersatu, kita menjadi kuat. Iblis tidak akan mudah menjatuhkan kita, menggoyahkan kita. Ketika kita terpecah belah, iblis akan mudah untuk menjatuhkan, menghancurkan kita, saudara. Tapi kalau kita menjadi satu, aduh, iblis itu nyerah, saudara. Nggak bisa. Nah, itu sebabnya, saudara, mari. Jangan mau dipecah belah oleh iblis. Sebab perpecahan adalah pintu bagi iblis untuk menghancurkan kita semua. Dengan bersatu, kita akan menjadi kuat, saudara. Saudara, ada sebuah video, saya minta diputarkan. Ini sebagai penutup khotbah saya. Ada sebuah video ini tentang bahwa kesatuan itu sangat kuat, saudara ya. Mungkin ada yang sudah pernah menyaksikan video ini, nggak apa-apa kita lihat kembali supaya kita bisa merenungkan kembali. Bahwa kalau kita bersatu maka kita menjadi kuat. Ya, siap dibakar ya.
smarter to travel in groups. Iya. Jadi dari video ini kita belajar bahwa kalau kita bersatu saudara, maka kita menjadi kuat. Apapun yang kita hadapi, bahkan siasat iblis akan mudah kita patahkan. Oleh sebab itu mari kita hidup dalam komunitas rohani di tempat ini. Hidup dalam kesatuan, memberi diri bagi orang lain, bagi saudara kita sesama kita di tempat ini. Maka ada pertolongan, ada kehangatan, ada kekuatan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Amin firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara kita tundukkan kepala kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengajarkan kami untuk kami hidup dalam komunitas rohani. Karena kami adalah satu tubuh Kristus. Kami memiliki fungsi dan peran yang sangat berbeda-beda tapi kami saling melengkapi. Tuhan biar kami tidak menganggap diri kami lebih hebat, lebih penting daripada orang lain. Tapi kami tetap menganggap kepentingan bersama lebih utama daripada kepentingan diri kami sendiri. Sebab itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami, mari katakan dengan kerinduan, jadikan kami Tuhan, jadikan kami sehati sepikir, yes Tuhan, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, dengan iman katakan jadikan. Tuhan, ini kerinduan setiap kami, Engkau jadikan kami sehati dan satu, supaya kehendak-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan, oh jadikan kami, jadikan kami satu. Lebih sungguh katakan, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami, jadikan, oh kami. Mari kita sembah Tuhan, haleluya, kami sembah Tuhan. Mari agungkan namanya. Biarkan Tuhan bekerja bagi setiap kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau jadikan kami sehati, jadikan kami satu Tuhan, supaya kehendak-Mu nyata bagi setiap kami. Dunia melihat kami sebagai murid-Mu. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami. Ampuni kami kalau kami mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Kami mau memberi hidup kami bagi orang lain.